Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian. Hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan materi kita pelajaran fikih, di mana kita akan mempelajari pelajaran ke-6, yaitu tentang ibadah umroh. Ya. Ibadah umroh sebetulnya hampir sama, mirip ya dengan ibadah haji. Ada perbedaan sedikit ya, misalnya dengan waktunya. Jadi waktu pelaksanaan ibadah haji dan umroh itu berbeda. Kalau haji itu sudah ditentukan waktunya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulannya itu sudah ditentukan. Kalau umroh itu tidak ditentukan, jadi kapan saja bisa dilaksanakan. Yaitu salah satu perbedaan dari haji dan umroh. Karena ada perbedaan-perbedaan itu, maka umroh itu kadangkala disebut juga dengan haji kecil. Ya, itu karena adanya perbedaan daripada haji dan umroh itu sendiri, yaitu karena rukun di dalam umroh itu lebih sedikit daripada rukun di dalam ibadah haji. Ya, nanti kita akan pelajari ya perbedaan-perbedaan itu. Untuk mengawalinya ya, kita akan mengetahui dulu pengertian daripada umroh itu sendiri. Kata umroh itu adalah dari bahasa Arab, yaitu umrotun, yang artinya berkunjung ya, itu secara bahasa. Kemudian menurut istilah atau menurut syara, menurut istilah agama, umroh itu adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri dengan syarat, rukun dan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Ya, dari pengertian ini sendiri kita sudah melihat adanya kemiripan dengan ibadah haji ya. Kemudian apa yang menjadi dasar atau menjadi dalil perintah untuk melaksanakan umroh, yaitu dalilnya ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah oleh kalian haji wal umrata dan umroh lillahi, karena Allah. Jadi itu yang menjadi dasar hukum, yang menjadi dalil, yang menunjukkan perintah untuk melaksanakan ibadah umroh ya. Kemudian kalau kita lihat dari ayat tadi ada kalimat wa atimmu, itu adalah fi'il amar namanya kalau dalam ilmu tata bahasa Arab. Di dalam kaidah usul sebutkan setiap perintah, jadi kalau ada kalimat perintah itu sudah pasti menunjukkan wajib ya, wa atimmu, dan sempurnakanlah oleh kamu, oleh kalian. Sama seperti wa aqimus sholah, dan dirikanlah oleh kalian sholat. Nah itu kan fi'il amar, sama, berarti menunjukkan bahwa hukumnya itu adalah wajib, kecuali ada alasan atau ada dalil lain yang memalingkan dari kewajiban itu sendiri. Nah ini menunjukkan dalil tadi bahwa hukum asal dari ibadah umroh itu adalah wajib, karena
merupakan satu rangkaian ketika beribadah haji. Akan tetapi umroh itu sendiri tidak termasuk ke dalam rukun haji. Maka hukum daripada ibadah umroh itu adalah sunnah. Ya. Kemudian kapan sih pelaksanaannya? Kita bisa melaksanakan umroh itu kapan? Waktu ibadah umroh, ini para ulama sepakat bahwa ibadah umroh itu adalah di seluruh hari dalam setahun. Jadi kapan saja kita bisa melaksanakan, maka boleh melaksanakan umroh. Kecuali di hari pada tanggal Arafah, Idul Adha, dan Tasyrik. Berarti di sini adalah tanggal 9 ketika orang yang beribadah haji melaksanakan wukuf. 9, 10, dan 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Ya, jadi bulan ini karena pada hari ini, pada tanggal itu digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji. Jadi puncaknya ibadah haji itu adalah tanggal 9 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ya, tepatan dengan kita yang di Indonesia mungkin itu melaksanakan Idul Adha dengan penyembelihan kurban. Nah, maka itu tidak bisa dilaksanakan ibadah umroh. Oke, kita lanjutkan mengenai ketentuan-ketentuan ibadah umroh. Setiap ibadah, setiap amalan itu sudah pasti ada aturan yang harus kita ikuti supaya ibadah atau amalan yang diperintahkan oleh Allah itu menjadi sah sehingga diterima sebagai amal ibadah, sebagai bentuk pengabdian kita, sebagai bentuk pelaksanaan kita atas kewajiban yang diperintahkan oleh Allah itu sendiri dengan sebaik-baiknya. Yang termasuk ini adalah syarat umroh. Jadi apa saja syaratnya untuk kita bisa melaksanakan umroh? Yang pertama adalah harus orang Islam. Berarti orang non muslim itu tidak bisa melaksanakan umroh. Kemudian yang kedua harus berakal sehat, tidak dalam keadaan gangguan jiwa atau sakit jiwa. Kemudian yang ketiga baligh atau dewasa, artinya sudah cukup umur untuk mengetahui yang benar dan yang salah. Nah, kita sudah mempelajari tentang tanda-tanda atau ciri-ciri akil baligh. Kemudian sudah pasti yang terakhir adalah mampu atau istita'ah, artinya mampu secara materi maupun secara fisik. Ya, artinya ada buat biayanya, buat ongkosnya, buat biaya hidupnya, kemudian fisiknya sehat, tidak dalam keadaan sakit. Itu yang dimaksud dengan istita'ah. Ya, itu adalah syarat-syarat daripada ibadah umroh. Kemudian apa saja yang harus dilakukan orang yang sedang umroh? Nah, ini dinamakan rukun. Jadi ini harus terpenuhi. Jadi ketika tidak terlaksana salah satu dari kelima rukun ini, maka berarti umrohnya tidak sah. Ya, yang pertama adalah ihram. Ya. Yang kedua adalah tawaf. Ya, ihram itu artinya mulai berniat melaksanakan ibadah umroh dengan mengenakan pakaian ihram.
Itu mulai berniat dengan melafalkan niat labbaik Allahumma umratan. Nah, itu adalah niat daripada umroh. Kemudian yang kedua, rukun umroh itu adalah tawaf. Ya, tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Kemudian yang ketiga ada sa'i, yaitu berlari kecil dari Bukit Sofa sampai Bukit Marwah. Kemudian yang keempat yaitu tahallul. Tahallul itu artinya sudah mulai halal. Ketika larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan ketika umroh, maka ketika sudah masuk tahallul berarti sudah diperbolehkan, yaitu dengan ditandai memotong rambut. Itu tanda berakhirnya ibadah umroh. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Artinya kalau tertib itu adalah sesuai urutannya, ya, itu namanya tertib. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus diakhirkan, itu namanya tertib. Ya, tak. Nah, kemudian yang dimaksud dengan rukun, ini penjelasan tentang rukun umroh. Rukun umroh adalah merupakan serangkaian perbuatan yang harus dilakukan di dalam ibadah umroh dan tidak dapat diganti dengan dam. Ya, tidak bisa diganti dengan membayar atau menyembelih hewan, artinya tidak bisa diganti dengan denda. Dam itu artinya denda. Kemudian apabila dari rukun-rukun tadi yang 5 itu tidak ada satu aja yang tidak terpenuhi, maka itu berarti umrohnya batal, harus diulang lagi. Itu yang disebut dengan rukun. Nah, setelah kita mempelajari tentang syarat dan rukunnya, kita bisa melihat, ya, melihat perbedaan daripada umroh dan haji. Ya, salah satunya yaitu yang pertama, di dalam umroh itu tidak ada wukuf, tidak ada berdiam di padang Arafah, wukuf di padang Arafah. Kemudian yang kedua, di dalam umroh itu tidak ada melempar jumroh. Ya, ini adanya di dalam haji. Wukuf dan melempar jumroh itu ada di dalam haji, tapi di dalam umroh itu tidak ada. Kemudian yang ketiga perbedaannya yaitu di dalam umroh itu tidak ditentukan waktunya, jadi kapan saja. Tadi sudah dijelaskan bahwa umroh itu bisa dilaksanakan sepanjang tahun, di hari apa saja, bulan apa saja, terkecuali di hari Arafah, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik itu, ya, karena di hari itu, di tanggal itu adalah merupakan puncak pelaksanaan daripada ibadah haji. Jadi itu sementara, ya, untuk pertemuan kali ini pembahasan tentang umroh. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan dengan pembahasan yang lainnya tentang wajib dan sunnah umroh, kemudian tentang tata cara daripada pelaksanaan ibadah umroh itu sendiri. Ya, seperti biasa di akhir pertemuan selalu ada tugas ini untuk melatih daripada pembelajaran yang sudah disampaikan, untuk lebih memantapkan pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan. Silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya, ya. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Kita tutup
pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.